Kita hanya perlu belajar. Ayo, belajar bareng Pak Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman UKM semuanya. Senang sekali bertemu dengan lagi saya Pak Mo di channel Belajar Bareng Pak Mo. Di channel ini saya berbagi pengalaman, tips sederhana bagaimana UKM bisa memperkuat bisnisnya. Video kali ini adalah video tentang mengenal bisnis model kanvas. Ada dua video yang saya siapkan. Video pertama adalah apa itu BMC, kemudian bagaimana contoh standarnya, dan pada video kedua kita mengeksplorasi bagaimana BMC bisa digunakan sesuai dengan kondisi kita. Begitu. Video ini mengenal BMC, jadi sekilas saja tentang BMC karena BMC sangat panjang dan perlu penjelasan lebih detail. Ini adalah format standar dari BMC, Business Model Canvas, yang memiliki 9 bagian pokok atau building blocks, yaitu yang pertama adalah customer segment. Siapa yang menjadi segmen kita? Begitu. Di bisnis penting untuk mengidentifikasi siapa segmen kita. Semakin detail kita mengidentifikasi segmen kita, maka semakin mudah kita melakukan bisnis kita. Misalnya berpromosi lebih mudah bila kita sudah jelas mengidentifikasi pada segmen yang mana, pada bagian mana kita akan berhadapan dengan pelanggan kita. Yang kedua adalah value proposition, tawaran menarik atau yang unik atau yang kuat dari bisnis kita kepada segmen kita. BMC menjelaskan bahwa bisnis adalah menyampaikan value proposition kepada pelanggan, sementara produk atau jasa adalah kemasan, di mana value tersebut bisa disampaikan kepada segmen kita. Channel adalah bagaimana kita menyampaikan informasi mengenai value proposition kepada segmen kita. Sementara customer relationship adalah bagaimana menjaga segmen kita, bagaimana customer dapat memperoleh produk kita. Pada bagian ini penting karena kita menjaga membuat pembeli kita menjadi pelanggan, pelanggan menjadi pelanggan lagi yang lebih baik. Kelima adalah revenue stream. Pada bisnis ini dari mana saja kita bisa mendapatkan omset atau penjualan. 6. Key resources. Apakah yang harus kita punya agar value proposition kita tetap dapat kita jaga dan dapat disampaikan kepada pelanggan. Key activities adalah aktivitas apa saja yang harus kita lakukan agar kita bisa menjaga key resources kita dan menjaga value proposition tetap ada sehingga bisa disampaikan kepada pelanggan kita. Key partners adalah pihak-pihak di luar kita yang bisa membantu kita menjalankan key aktivitas dan menjaga key resources kita untuk menghasilkan value proposition yang akan ditawarkan atau diberikan kepada customer segmen kita. Terakhir adalah cost structure, yaitu struktur biaya apa saja yang perlu kita perhatikan untuk membangun value dengan memperhatikan 8 building blocks yang lain. Itu adalah penjelasan singkat mengenai BMC. Rekan-rekan bisa belajar lebih detail di banyak sumber yang lain. Ini adalah format dari BMC yang saya siapkan. Rekan-rekan bisa melihat sama prosesnya, bentuknya, tapi ada warna yang berbeda. Di BMC yang saya sampaikan ada 4 warna. Itu melambangkan 4 fungsi berbeda. Yang pertama adalah tentang terkait dengan pelanggan, yaitu channel, customer relationship, dan customer segment. Ya, ini semua terkait tentang pelanggan. Yang kedua terkait dengan internal, yaitu key resources, key activities, dan partners. Yang ketiga adalah aspek finansial, keuangan dari bisnis kita. Dan yang terakhir adalah value proposition. Value proposition ada di tengah, menjelaskan bahwa value proposition menjadi driving force, menjadi faktor tunggal yang menyebabkan semua ini bergerak. Begitu. Jadi merubah value proposition artinya merubah keseluruhan definisi dari 8 building blocks yang lain. Kita akan gunakan kesempatan ini untuk belajar secara cepat bagaimana BMC bisa digunakan menurut standarnya. Misalkan saya memilih untuk mengatakan baik saya akan punya bisnis fashion dan hal ini butik batik. Maka setelah saya menentukan bisnis apa, saya kemudian bisa menentukan siapa customer segmen saya.
penting dipahami bahwa ketika kita melayani segmen semuanya, maka kita sebenarnya tidak melayani siapapun. Segmen harus detail, kecil, supaya kita mudah. Kemudian kita menentukan apa value proposition yang baik, yang pas bagi segmen kita. Namun ada cara kedua untuk memulainya, yaitu pertama adalah dengan setelah kita menentukan bisnis kita menentukan value proposition kita dulu, baru kemudian kita mencari siapa segmen kita. Dua-duanya sama, benar, tinggal tergantung pada mana yang rekan-rekan punya. Rekan-rekan memiliki produk yang khusus, mencari segmennya. Atau rekan-rekan mengidentifikasi segmen, kemudian mencari produknya. Berikutnya adalah channels. Ini adalah channelnya, bagaimana. Kemudian kita beranjak ke customer relationship. Setelah itu kita beranjak ke revenue stream. Setelah revenue stream, kemudian kita beranjak ke key resources. Ya, rekan-rekan bisa pelajari di sini, khususnya saya hanya menjelaskan secara singkat saja. Kemudian berikutnya adalah key activities. Setelah key activities dan key resources, kita mengidentifikasi key partners yang bisa membantu kita menjalankan key activities dan memelihara key resources. Dan terakhir adalah cost structure. Ini adalah biaya yang perlu kita siapkan untuk menyiapkan bisnis model yang akan kita buat. Demikian rekan-rekan, ini adalah penjelasan mengenai BMC secara sederhana, karena ini pengenalan. Di video kedua, kita akan sama-sama menggunakan BMC untuk menyusun model, tetapi dari kebutuhan yang berbeda. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.